Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Semoga hari ini menjadi akhir pekan yang membahagiakan kita semua. Maka dari itu sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung, kepada saudara-saudara kita yang telah ambil bagian untuk bersolawat dalam channel dakwah ini. Semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Karena atas solawat mereka lah ya, sampai saat ini kita bisa eksis bertemu di channel ini. Jadi channelnya masih bisa bernapas. Begitu juga untuk viewer-viewer tercintaku semuanya ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Yang laki, yang cewek, yang mas, yang mbak, yang bapak, yang ibu, yang tua, yang muda, aku ucapkan terima kasih atas kesetiaannya. Selalu hadir dalam kajian-kajian bersama di channel ini ya. Dan terima kasih atas doa-doa baik kalian. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian dan keluarga di rumah. Amin amin ya robbal alamin. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ini dia menjadi satu playlist nanti ya, dengan mendekonstruksi tafsir Quran surat Al-Imran surat 3 ayatnya 81. Itu nanti satu playlist karena masih satu bangunan pemikiran meskipun judulnya beda. Yang kedua itu sebetulnya judulnya ini ya. Dan ini sebetulnya videonya sudah jadi, tapi kita grounded ya. Kita batalkan dan kita syuting ulang. Karena pengalaman kemarin, maksudnya sih ingin menjelaskan sejelas-jelasnya, tapi nggak tahu mungkin menurut otoritas YouTube terlalu sensitif, akhirnya mendapat peringatan dolar kuning ya. Akhirnya coba kita review, akhirnya judulnya kita ganti ya. Judulnya kita ganti, alhamdulillah akhirnya bisa kembali hijau. Jadi judulnya enggak ini. Ya. Enggak ini. Judulnya kita ganti supaya bisa hijau dia. Jadi memang salah satu sisi kita ingin menjelaskan sejelas-jelasnya, tapi salah satu sisi dikhawatirkan itu terlalu sensitif ya. Jadi ya harus pandai meniti di antara keduanya ya, karena nanti juga akan menentukan viewer-viewer kita itu biasanya mereka tidak melihat channel sih ya. Oh, channel ini biasanya kajiannya ini, metodologinya begini, materinya begini, enggak. Mereka tidak lihat itu, mereka hanya lihat judulnya apa, entah siapapun yang anu. Jadi judul itu menjadi parameter pertama untuk mereka menyaksikan video ya. Ya gimana lagi keadaannya begitu. Seharusnya sih bukan judul ya. Tapi kan kebiasaan kita melihat, oh kalau channel ini tuh kajiannya, metodologinya begini, pematerinya begini, kerangka berpikirnya begini, ya gitu seharusnya. Yang jadi masalah kalau kita membuat judul yang dianggap kurang teduh gitu atau bagaimana, aku juga nggak tahu karena nggak ada penjelasannya, itu langsung dapat peringatan dari otoritas YouTube ya. Maka ya belajar meniti ini ya, supaya dua-duanya kena, supaya tetap hijau ya, dan bisa tersampaikan secara tuntas gimana caranya. Ini harus belajar lagi aku ini. Jadi aku ini juga belajar. Ya. Maka judulnya kemarin kita ganti sembah sujud ya. Sembah sujud. Ya.
sembah sujud dalam Abrahamic faith gitu ya. Dalam Abrahamic faith. Dalam Abrahamic faith. Nih. Nah, setelah kita ganti judul begini akhirnya hijau dia. Nah, ini satu playlist dengan mendekonstruksi tafsir Quran surat Al-Imran surat 381 ya. Jadi itu satu kerangka berpikir, cuman judulnya memang aku bikin beda supaya lebih jelas aku menjelaskan kepada kalian ya. Dan ini kita shooting ulang ya. Kemarin sudah ya kemarin ini ya. Akhirnya nggak jadi kita bikin sesop mungkin ya. Karena kita juga nggak tahu di mana masalahnya, cuman tiba-tiba diperingatkan ya. Jadi kita coba ini kita bikin sesop mungkin. Namun demikian masih tetap dapat memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Jadi gini loh ya. Dalam diskusi-diskusi kita ya, lintas iman antara Islam dan Kristen itu, kalau kita misalkan dari pihak Islam, maka dia akan menanyakan di mana Yesus itu mengakui dan diakui sebagai Allah. Itu memang secara Alkitabiah orang ndak ada. Mau dicari dimanapun ndak ada. Dan kita sudah bahas, contohnya Thomas kemarin juga sudah kita bahas. Ya, Thomas kan dalam psikologis yang kaget. Bagaimana orang yang sudah dianggapnya almarhum meninggal tiba-tiba hadir di hadapannya itu, ya Allahku, ya Tuhanku. Nah, sama aja. Jadi refleksi kagetnya itu yang keluar. Bukan berarti terus Thomas menganggap bahwa Yesus itu Allah, bukan begitu, ya. Jadi tidak ada memang. Kalaupun itu dipaksakan, maka itu harus diterima sebagai dogma bahwa Yesus itu Allah. Jadi solusinya begitu. Kalau dibawa ke Alkitabiah, tidak ada. Dalam debatku kemarin itu nanti debat yang babak tentang Yohanes itu sudah berapa seri dimuat? 3 seri. Berarti tinggal 1 seri tamat ya. Nah, seri keempat itu bisa dilihat. Bagaimana Yohanes 1 pasal 1 pun itu tidak merupakan sebuah argumentasi valid untuk menyatakan Yesus itu Allah. Jangankan antara Islam dan Kristen, antara sesama internal Kristen aja tafsirannya sudah beda. Jadi kalau Kristen mainstream itu kan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Narasi firman itu adalah Allah dan firman itu dinisbahkan kepada Yesus, maka Yesus adalah Allah. Itu mainstream berpikir begitu. Ya, tetapi dalam Kristen Tauhid, Unitarian atau Saksi Yehova tidak begitu. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ilahi. Itu beda lagi. Jadi kalau antara Islam dan Kristen itu terjadi perbedaan sengit tentang Yohanes 1 pasal 1, itu biasa saja. Karena apa? Jangankan di dalam Islam Kristen yang lintas iman, sesama dalam satu iman aja beda kok antara Kristen mainstream dengan Kristen yang aku bilang tadi ya, dari Saksi Yehova, dari Kristen Tauhid atau Unitarian, terus dari apa lagi tadi apa lagi tadi ya, Unitarian ya, Saksi Yehova. Kalau ini remeng-remeng ini yang dari Amerika itu apa? Lupa. Mormon remeng-remeng ya. Yang jelas kalau kita baca tafsirannya Kristen Tauhid atau Unitarian tidak seperti itu ya. Jadi kembali tidak ada memang ya, tidak ada. Kalaupun ada itu ya itu dogma ya, silahkan saja, kan kita juga tidak keberatan ya. Mau memegang dogma juga monggo-monggo saja. Tetapi secara akademis bahwa ada sebuah teks ya yang itu tertera dalam ini
Alkitab ini bahwa Yesus itu adalah Allah itu enggak ada ya. Kalaupun ada itu sebetulnya dalam perdebatan ya, dan disimpulkan ya orang ono gitu. Itu yang kalian pahami dulu. Sehingga kalau kalian nanti diskusi dengan teman-teman Kristen ngerti dulu permasalahannya. Jadi kita mengerti kerangka berpikir teman diskusi itu perlu supaya diskusinya itu ndak ngawur, ndak kemana-mana akhirnya nggak menghasilkan apa-apa. Gitu ya. Sekarang ini ada lagi begini, ya, sebuah argumentasi yang diajukan untuk membuktikan bahwa Yesus itu Allah, itu karena Yesus itu disembah, gitu loh. Ya, itu ada dalam diskusi waktu di Surabaya itu beberapa tahun yang lalu ya. Argumentasi itu diajukan. Tapi pada waktu itu aku hanya sebagai penonton karena itu diskusi antara Kristen Tritunggal dan Kristen Tauhid ya. Nggak tahu sudah lama itu ya. Ada berapa? 10 tahun, lebih 10 tahun yang lalu, 15-an tahun yang lalu ya. Surabaya, dan aku datang ke sana. Aku hanya sebagai penonton saja. Kami ada berapa? 2 orang yang Islam ya. Jadi itu antara Kristen Tauhid dan Kristen mainstream yang Tritunggal itu. Lalu yang Tritunggal mengatakan bahwa itu bukti Yesus itu Allah, dia disembah. Nah, terus kita mengatakan, oh enggak, yang disembah itu belum tentu Allah. Karena sembah itu ada sembah yang transenden, ibadah, ada sembah yang imanen, penghormatan. Seperti yang aku bilang kemarin ya, di seri yang kemarin itu sebelum ini ya. Dalam perspektif Al-Qur'an juga begitu. Jadi Islam juga harus tahu yang disembah itu belum tentu Allah. Lihat dulu konteksnya seperti apa. Ya. Ketika Adam disembah itu bukan berarti dia Allah. Ketika Kanjeng Nabi Yusuf bersama dengan bapak dan bibinya disembah oleh saudaranya, itu juga bukan berarti bahwa mereka itu Allah. Jadi jelas kok Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Adam ya, di dalam Al-Qur'an itu kan jelas. Disuruh perintah lalu si iblis ini enggak mau. Enggak mau menyembah ya. Kan itu menyembah juga itu ya. Begitu juga ketika Kanjeng Nabi Yusuf itu ya. Di surat Yusuf itu bisa dilihat, kemarin sudah kita jelaskan, itu disembah. Ya, nanti ada lagi yang nyembah kepada Allah, baru itu sembah transenden, bukan imanen, bukan penghormatan. Ya. Jadi kalian jangan seperti pertanyaan kemarin sepertinya orangnya belum nonton videonya sudah tanya gitu. Enggak, dalam Islam pun yang disembah itu belum tentu Allah gitu ya. Dalam konteks budaya aku sudah jelaskan, budaya sungkem dalam antropologis Jawa ya disembah seperti itu. Oke, sekarang apa yang teman-teman bisa berikan sebagai jawaban kalau teman Kristen kita mengatakan bahwa Yesus itu Allah karena dia disembah? Biasanya kita ngomong yang disembah itu belum tentu Allah. Ya. Maka teman Kristen kita juga akan memberikan apologinya. Iya, dalam perjanjian lama ya, dalam perjanjian lama itu yang disembah bukan hanya Allah. Tapi dalam perjanjian baru kalau dia disembah berarti dia itu Allah. Karena tidak ada yang disembah selain Allah dalam perjanjian baru. Nah, kalau kamu mendapatkan sebuah penjelasan seperti itu, kamu bisa menyanggahnya enggak gitu loh. Jadi kerangka berpikirnya ke sana. Nanti aku kaitkan kepada surat Ali Imran. Sebetulnya janji apa di surat itu yang salah ditafsiri? Itu bukan dukungan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana mau mendukung Kanjeng Nabi Muhammad? Itu kan anakronis, orang itu nabi-nabi yang terdahulu kok mau mendukung Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka sudah selesai kok, sudah tidak hadir lagi di dunia ini kok. Karena kalau baca Al-Quran itu diperhatikan dah lah, ya, disimak apa maunya, kemana pesannya gitu. Banyak penggunaan domir ya, kata ganti dalam Al-Quran itu yang salah itu banyak.
Ya jelas salah, maunya ke kanan dikira ke kiri kan salah. Domir hu misalkan yang maunya ke Kanjeng Nabi, eh, yang maunya ke Al-Qur'an terus dibawa ke Kanjeng Nabi Muhammad. Yang maunya ke Al-Qur'an dibawa ke Kanjeng Nabi Isa. Jadi salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Untuk itu sekarang kita coba menganalisis ya ayat-ayat di dalam Bible. Ya. Bagaimana sebetulnya Bible menjelaskan tentang sembah menyembah itu agar kita bisa memberikan penjelasan balik kepada saudara Kristen kita bahwasannya semangat dalam perjanjian lama itu juga terus tidak berubah dalam perjanjian baru. Artinya tidak berarti yang disembah itu pasti Allah. Ya, bukan Allah pun disembah juga dalam perjanjian baru begitu ya. Sama perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir begitu. Oke, maka dari itu kita coba analisa satu-satu ya. Sebelumnya aku bacakan dulu ini di awal ya, di awal kitab perjanjian baru yaitu Matius. Kamu buka kitabmu. Itu banyak sekali Yesus disembah itu. Ya, sejak bayi udah disembah dia. Aku nggak usah catat lah ya, karena nanti panjang. Ini juga mau kita jelaskan nanti ya. Matius 2:11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Siapa dia di situ? Yesus yang masih bayi ya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Disembah Yesus itu sama orang Majusi. Ya. Jadi datang rombongan dari Majus sana ya. Kalau sekarang mungkin Majus itu Iran ya, Persia sana. Cuman menarik, aku belum dapatkan data yang valid. Kenapa orang dari sana itu jauh-jauh kok datang ke Israel gitu loh. Jadi yang tahu tentang kelahiran Yesus itu justru orang Israel. Justru orang Majus dulu. Ya. Apa mereka ahli perbintangan gitu kira-kira ya? Kan dibimbing bintang itu perjalanannya. Ya. Jadi ada sebuah tokoh besar mau dilahirkan, padahal itu di Israel dan Bani Israel. Justru yang tahu itu orang dari Parsi sana dulu, orang-orang Majus. Itu kan sesuatu yang menarik kalau tulisan Matius itu benar. Karena kan yang melaporkan bangsa Majus itu hanya Matius. Markus, Lukas, dan Yohanes bungkam 1000 bahasa. Ya. Yang aku bilang tadi kalau benar memang. Tapi itu tidak kita masukkan dalam topik yang sedang kita diskusikan ya. Oke, sekarang Matius 5:23. Sebab itu jika engkau sebentar. Matius 5 berapa ini? Sebentar, aku lihat dulu. Matius 5:24. Tinggalkanlah usaha di depan sebab itu dan kita berdamai dulu dengan saudaramu lalu kembali dah mempersembahkan persembahanmu. Bukan itu yang aku maksud ya. Yang masuk ke kamar sebuah pekerjaan ya. Sebentar, sabar dulu. Oke, itu saja dulu ya. Ayatnya banyak nanti ya. Aku kalau cari-cari lagi habis waktu. Tapi satu aja aku kasih Matius 2:11. Itu dari masih bayi itu sudah disembah Yesus itu ya. Kalau di sini itu bisa kita lihat Herodes juga begitu. Bilang kan ini kan terjadi intrik antara Herodes dan seorang Majusi. Padahal sama Herodes itu kalau menurut ceritanya itu tunjukkan di mana nanti dia ya. Tolong kasih tahu aku ya. Nanti aku juga mau ikut menyembah. Padahal maksudnya Herodes itu mau dibantai sama dia. Dia kan kaget, dia raja di situ. Dia ya maksudnya pemegang kekuasaan di wilayah itu. Tiba-tiba ada raja orang Yahudi kan kaget dia. Ya. Tadi itu berapa? 2:11 ya. 2:11. Ini ada lagi di 2:11 sudah aku bacakan ya. Di situ
disembah ya. Yang ini menarik di sini. Aku bacain dan mulai 21 ya. Kita mundur ke belakang. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem tanah Yudea pada zaman Herodes ya. Kita nggak usah pertentangan dulu zaman Herodes atau zaman siapa tadi itu si Augustus ya. Nggak dalam topik yang sedang kita diskusikan ya. Biar begini aja dulu ya. Datanglah orang Majusi dari timur ke Yerusalem ya, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah lihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya, untuk menyembah dia. Terus si Herodes, ini aku bacakan saja. Herodes kaget loh. Mana ada raja orang Yahudi? Penguasanya gue di sini. Herodes mau nakal. Nanti kasih tahu ya, tolong kamu cari, nanti kasih tahu di mana tempatnya. Kalau ketemu kasih tahu, nanti aku juga mau menyembah gitu. Padahal sama Herodes mau dihabisi gitu loh. Tapi kan si Majus juga nggak bodoh, dia pulang lewat jalan lain. Dan ketika Herodes tahu dibujuki, orang Jawa bilang dihapusi gitu, dibohongi, terus dia mengambil kebijakan anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Dan itu menjadi masalah dan sudah kita unggah tentang sandiwara pembantaian itu ya, ada videonya. Apakah memang benar begitu? Itu ya. Karena apa? 4 Injil lain tidak membicarakannya. Dan ada alasan-alasan lain yang sudah kita diskusikan di video yang lalu itu, ya. Oke, jadi aku sudah meyakinkan kepada kalian soal sembah menyembah. Sejak masih bayi Yesus itu sudah disembah. Lalu apakah dia terus menjadi Allah? Ya kan? Karena orang Majusi juga itu lebih pintar dari kita loh ya. Dia nggak pernah menyebut Allah, tapi raja. Raja orang Yahudi, artinya pemimpin, bukan Allah. Oke, sekarang kita mulai ke nanti kalau kamu mau eksplor lagi silakan cari, masih banyak ayatnya ya. Sementara kerangka berpikir bahwa dari bayi Yesus sudah disembah itu sudah aku paparkan. Gini, kita lihat pertama dulu di PL dulu ya. Di PL Perjanjian Lama, di Perjanjian Lama ini ya. Di Perjanjian Lama supaya dia komprehensif ya. 1 Raja-Raja, buka Bible-mu buka. 1 Raja-Raja. Ini juga banyak, cuman kan nggak mungkin aku tampilkan semua. 1 Raja-Raja 1:16 ya, 1:16. Lalu Batseba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Jadi seperti apa yang video telah aku tunjukkan di seri pendahulunya kemarin ya. Jadi Bapak Paus itu sujud menyembah, yaitu anunya begitu, teknisnya begitu, sujud menyembah sampai ke tanah. Ya, Perjanjian Lama juga begitu ini ya. Raja-Raja 1:16 ya. Lalu Batseba berlutut dan sujud menyembah dia kepada raja. Ini raja ini sembah. Nih. Oke. Sekarang 1 Raja-Raja 3:1. 1 Raja 1:31 ya. Mundur dia 3:1. Nah, enggak apa-apa. Ini nanti 23 ya. Yang 3:1 ya. Lalu Batseba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah, ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, "Hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya." Jadi itu sujud menyembah sampai batuknya ke tanah. Ya. Nih. Ini menyembah raja ini ya. Sekarang 1 Raja 1:23. Kita lihat 23 ya. Diberitahukan kepada raja itu ya. Itu ada Nabi Nathan.
Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Nabi Nathan juga begitu, sujud menyembah kepada raja sampai mukanya kepada menyentuh tanah. Ini penyembahan imanen. Di sini dia. Penyembahan kepada yang bukan Allah, kepada orang-orang yang dianggap agung, orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang punya status sosial layak untuk dihormati, gitu ya. Ya seperti raja, rabi, tokoh-tokoh agama, orang-orang soleh, gitulah kira-kira. Itu dihormati. Pada konteks ini raja, ya. Ini raja. Oke. Sekarang ini kan yang imanen. Kita lihat yang transenden, yang sujud kepada Allah, ya, bukan kepada sesama makhluk, ya. Kita buka Daniel 6:1. Itu kitabnya paling belakang Perjanjian Lama, ya. Bagian paling belakang sebelum Perjanjian Baru. Kitab Daniel kamu buka. Ya, Daniel 6:11. Demi didengar Daniel, ini sebetulnya kamu akan bingung kalau nggak dibaca satu perikop ini panjang banget ya. Tapi aku nggak akan bacakan lah ya, karena tujuan kita hanya untuk mengetahui yang disembah itu siapa gitu ya. Karena ini langsung ke cerita tengahnya ya. Jadi kamu nggak tahu sebetulnya surat apa yang diperintah itu ya. Kamu nggak tahu ya, itu bukan dalam diskusi kita ya. Cuman yang sujudnya saja yang kita bidik. Sebentar, hujan. Anduknya Bapak lihat nanti kalau hujanan. Jadi di sini curah hujan masih lumayan ya. Ini masih gelap ini. Ini pakai lampu kita, alhamdulillah lampu sumbangan dari power kita dari Jogja ya. Jadi kalau soal gelap bisa diantisipasi ada lampu. Tapi kalau sudah tetangga nyetel musik, ya itu suara itu sulit diantisipasi. Gimana mau antisipasinya? Kecuali memang kalau ruangannya ini diredam, ada peredam seperti studio musik itu bisa. Ini alhamdulillah nggak ada setel musik ya, cuman gelap karena hujan. Oke. Hujan dan mendung juga ini yang bikin gelap itu kan mendungnya ya. Oke. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Ya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Jadi ke arah Yerusalem. Bukan, tapi jangan dipahami terus dia nyembah tembok, bukan. Ya. Ya dia nyembah Allah, cuman ada kiblat, ada arah, jadi nggak sembarangan. Kiblat itu untuk mempersatukan arah. Jadi ketika orang-orang Yahudi dalam konteks ini Daniel itu menghadap ke Yerusalem, di sana ada tembok yang kita kenal tembok ratapan, bukan berarti Allahnya tembok. Sama seperti ketika orang Islam, kan kadang-kadang aku juga gimana mau jelaskan, males kadang-kadang. Aq sepertiga atau nggak sampai 75%, jadi mau jelaskan ya males. Ya biarin aja. Dikirain orang Islam tuh nyembah batu gitu, batu hitam, nyembah kubus persegi 4 itu. Bukan, Ka'bah itu ya seperti tembok ratapan itu. Kita menghadap ke Ka'bah, ke Makkah sana itu juga begitu. Bukan berarti Allah ada di sana saja terus nongkrong gitu, atau batu hitam itu Allahnya itu. Bukan. Orang kalau kiswah itu bajunya Ka'bah itu diganti itu ya orang naik ke atas ya diinjak. Mana ada orang mau bisa menginjak Allahnya? Kalian pun itu tidak mungkin mau menginjak patung Yesus, karena Yesus menurut kalian itu kan Allah. Kan tidak mungkin gitu loh. Logika dasarnya seperti itu, seperti ini. Kalau memang batu hitam itu Tuhannya orang Islam, nggak mungkin orang Islam berani naik ke atas dan diinjak itu. Adanya diinjak itu berarti itu bukan, memang bukan Allah kok, gimana? Sama dengan orang-orang Yahudi, mereka
ke Yerusalem menghadapnya tembok ratapan, gitu loh ya. Ini aduh sudah setengah jam ya. Ini eh kadang-kadang memang sering pertanyaan itu muncul. Aku herannya begini. Yang dikasih penjelasan itu dengan seniornya itu loh kok ya percaya, mbok ya otaknya itu dipakai gitu loh ya. Jangan informasi apapun yang kamu terima, yang penting itu bisa kamu jadikan amunisi untuk menyerang di luar agamamu. Itu tidak baik. Ini masukan untuk yang Islam, yang Kristen juga begitu. Jadi berbicara secara akademis itu lebih enak. Nggak boleh ini pokoknya informasi apapun. Kalau itu bisa kamu jadikan amunisi, kamu kapitalisasi menjadi apa bahan untuk menyerang lawanmu terus kamu gunakan gitu. Jangan. Itu untuk apa diskusi seperti itu? Mending nggak usah diskusi aja. Diskusi itu seperti videoku lihat itu akademis gitu loh. Jadi saling beradu argumentasi menjelaskan legal standing masing-masing, gitu ya. Ya kalau seperti itu orang percaya saja katanya dapat berita dia orang Islam nyembah batu. Orang Islam tuh nggak pernah nyembah batu. Ya, bukan batunya yang disembah. Orang Yahudi pun tidak pernah nyembah tembok. Ya, oke, aku lanjutkan. Ya, udah lebih setengah jam ya. Aku lanjutkan di sini dulu ya. Nanti kita bikin ke seri berikutnya. Oke. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Tentang surat perintah apa itu nanti kamu bacalah satu perikop, kamu tahu itu ya. Eksekusi apa yang mau terjadi atas diri Daniel ya. Dalam kamar atasnya, jadi bangunannya itu bangunan orang Israel sama orang Arab itu hampir sama. Di atas itu ada tingkap gitu ya. Ada tingkap. Kalau gini apa di tangan Bapak, Le? Enggak. Gini, ada tingkap. Gini nggak nampak kamu ya. Di atas bagian bangunan atasnya ada tingkap. Ini sama. Israel juga begitu, Arab juga begitu ya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan ya. Lalu ayat berikutnya tidak usah kita baca karena yang kita perlukan sudah dapat. Di sini menggunakan diksi ya. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Berlutut dan ya itu sujud itu tadi. Seperti ini, nyembah sujud sampai ke tanah. Kalau di sini 3 kali sehari, kalau kita Islam sudah 5 kali sehari. Ya. Oke, itu nanti bisa kamu lihat, kamu cari di 2 Tawarik 6, 34, 38, di Mazmur 58, di 1 Raja-Raja 844, ya, banyak ini. Ya. Banyak. Sekarang kita lihat ke Mazmur 119. Agak mundur ke belakang. Mazmur 119. Mazmur 119. Ya. Ini Alkitabnya sudah minta ganti mungkin. Sudah lama lengket dia. Ya. Kadang-kadang nyarinya agak sulit. Mazmur 119. Kamu juga cari ya. Nanti kalau aku salah nukil kan tinggal tinggal memberikan koreksi gitu ya. 118, 119. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut sebentar 119 yang 164. Sorry 119 yang 164. 164. Kalau Mazmur dia banyak-banyak ayatnya ya, panjang-panjang. Pendek-pendek tapi banyak maksudku gitu ya. 164 ya. Di sini sudah 7 kali. Kalau tadi si Daniel itu 3 kali ya. Tapi Mazmur kan lebih ke sini ya. 7 kali dalam sehari aku memuji
kau, ya, karena hukum-hukummu yang adil. Ya, ini 7 kali. Di sini 3 kali, di sini 7 kali. Di Mazmur, ya. Kemana menyembahnya? Ya seperti Daniel ke Yerusalem menghadapnya. Ya, 7 kali. Kalau kita 5 kali, ya. Apa dia ditambahan mungkin? 5 ditambah. Kalau kita kan ada sholat rawatib. Ataukah sholat duha itu dianggap wajib gitu mungkin ya. Menarik untuk kita diskusikan ya. Oke, sekarang kita lihat 2 Tawarik 6, 34, 38. 2 Tawarik ya. 2, kamu buka juga, bantu aku kalau aku salah. 2 Tawarik ya. 2 Tawarik nomor 6. 1 Tawarik, 2 Tawarik ya. Jadi cari yang 2 bukan yang 1, karena itu ada 1 Tawarik, ada 2 Tawarik ya. 2 Tawarik suratnya nomor 6. Oke. Kita lihat yang nomor 34 ya. Nomor 34. Nih ya. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya ke arah, buka kanan dulu, panas apa jendelanya sampai mana tadi itu ya. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya ke arah manapun engkau menyeru mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah kupilih ini, ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Jadi ada kiblat. Seperti Daniel tadi, nggak sembarang tuh madep ngalor, madep ngidul. Nggak tahu teman-teman Kristen kiblatnya kemana. Coba sekali-kali tanya supaya dijelaskan oleh mereka ya. Ini yang 34, yang 38 ya. Yang 38 juga itu menunjukkan ada kiblat. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa, ya berdoanya ya seperti tadi itu ya, kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Artinya apa? Orang sembarangan gitu loh. Nggak sembarangan. Jadi ada arah pancang gitu ya, ada tiang pancang. Kalau ini bukan tiang tapi berupa batu, berupa tembok, itu sebagai kiblat dalam beribadah ya. Jadi Abrahamic faith itu punya kiblat. Kalau dia tidak punya kiblat, orang akan menjadi bertanya, terus gimana bisa disebut Abrahamic faith ya. Oke, ini dulu ya, nanti kita lanjutkan ke seri berikutnya. Sudah aku jelaskan sampai di sini ya, tentang ini menyembah ya. Nanti kamu cari lagi banyak itu ayat-ayatnya ya, banyak. Sementara ini aja dulu karena ini sudah mewakili lah. Ini yang menyembah kepada yang makhluk yang bukan Allah ini ya, yang imanen. Dan ini yang menyembah kepada Allah ini transenden. Dan ini penjelasannya harus kepada arah yang telah ditentukan, ini harus kepada arah yang ditentukan ya, nggak oleh ngawur gitu ya. Kalau dalam Islam itu ya ke Ka'bah sana, makanya kita menghadap ke barat ya. Yang jadi masalah itu kalau kita tidak paham sebagaimana lugunya saudara-saudara kita yang Jawa, dikasih tahu dulu sama nenek moyangnya, nek sholat madhep ngulon gitu. Kalau sholat madhep ke barat, tapi nggak dijelaskan menghadap ke Ka'bah, enggak. Menghadap ke barat karena Ka'bah itu ada di barat. Begitu mereka dipindah sama Belanda ke Suriname, tetap aja
sholatnya menghadap ke barat karena pesan nenek moyangnya begitu. Itu namanya pemahaman tekstual. Ya, tidak kontekstual. Konteksnya kenapa di barat? Menghadap ke barat karena Ka'bah ada di barat kita, kan gitu kalau kontekstualnya. Tapi mereka tidak tekstual ya. Akhirnya seperti yang pernah kita bikin videonya masjid dua kiblat ya. Tapi alhamdulillah walaupun begitu mereka tetap aja rukun-rukun aja, baik-baik aja ya. Yang satu mempertahankan yang tua-tua itu masjidnya menghadap ke barat tetap ya. Yang satunya tentu menyesuaikan ya. Menghadapnya di mana arah Ka'bah sesuai dengan di mana tempat mereka berdomisili ya. Jadi menyembah dan arah menyembah itu fix dalam Abrahamic faith. Nah, sekarang coba tanyakan kepada teman-teman Kristen kan bagus. Kalian kalau menyembah itu bagaimana? Gini enggak? Sujud, ruku gitu enggak? Terus arahnya ditentukan enggak gitu. Namun demikian dalam Islam apabila dalam situasi kondisi tertentu dia menghadap kemana saja boleh. Ya, seperti aku bilang pernah sholat di atas udara sana ya, ketika naik kapal udara perjalanan dari Surabaya ke Makassar aku sholat duha di atas, itu boleh. Atau kita di tengah laut ya, tapi kok di tengah laut itu biasanya mereka punya nganu kok ya, kompas ya. Kalau kita naik gunung lah ke hutan misalnya, lewat hutan atau gunung itu kita bingung kemana arah Ka'bah ya sudah, kalau nggak tahu kamu silakan menghadap ke arah mana saja, itu nggak ada masalah. Oke, menyembahnya sudah aku jelaskan ya. Sekalian menjelaskan bahwa bukan batu hitam itu Allah ya. Begitu juga bukan tembok ratapan itu IHWH, bukan. Itu hanya sebagai arah pancang saja ya. Oke, itu dari aku. Nah, besok kita lanjutkan yang ini ya. Terima kasih ya, semoga bisa diterima. Aku usahakan sesederhana mungkin ya supaya bisa kita unggah tanpa mendapatkan peringatan dolar kuning ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini belum menjawab loh ya. Ini belum menjawab dari apakah Yesus itu bisa diterima sebagai Allah dengan argumentasi bahwa dia disembah dan dalam perjanjian baru semua tidak boleh disembah kecuali Allah gitu ya. Berarti yang disembah itu pasti Allah. Kan argumentasi yang dibangun teman-teman Kristen begitu itu. Nah, ini belum menjawab, ini masih menguraikan ya. Ini perjanjian lama ya. Menyembah yang transenden, menyembah yang imanen. Besok kita lanjutkan apakah benar dalam perjanjian baru itu hanya yang transenden yang disembah, yang imanen tidak, gitu loh ya. Ya bisa jadi teman-teman Kristen kita benar, tapi belum tentu juga, bisa jadi juga dia salah, kan gitu. Besok kita tentukan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.